Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Awalan hayya bina naskurullah azza wa jalla alladzi qad atana ni'aman katsiratan حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. Al-Mukarram Al-Ustadz Ja'far Shadiq selaku pemegang mata kuliah Balaghah. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang akan saya sampaikan, tentunya marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz Ja'far Shadiq tentang mata kuliah Balaghah, yaitu ujian akhir semester yang mana terbagi menjadi 3 bagian yang harus dipilih. Yang pertama yaitu iktibas, yang kedua jinas, yang ketiga itu saja. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang iktibas. Iktibas itu sendiri bisa diartikan menyalin atau mengutip. Namun dalam ilmu balaghah, ya, iktibas adalah tadminun nasra aw syi'r syai'an minal Qur'anil Karim aw hadis syarif minal ghaira dilalatin ala annahu minhuma wa yajuzu an yughayyira fil atharal muqtabisan qalilan. Yang mana iktibas ini adalah mengutip suatu kalimat dari Al-Qur'anul Karim atau hadis, lalu disisipkan dalam prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip tersebut diambil dari Al-Quran dan hadis. Pengutipan diperkenakan mengadakan sedikit perubahan, ya. Jadi ketika dalam ayat Al-Quran atau hadis itu bisa dijadikan syair atau diambil syair oleh orang-orang terdahulu, seperti yang dikutip oleh Ja'far Andalusi, yang mana bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya iktibas ini sesuai yang saya katakan tadi mengutip, ya, ayat Al-Quran dan hadis, yang mana kutipan dalam ayat Al-Quran hadis ini tidak sama, ya, hanya mengambil beberapa rangkai kata ataupun kalimat, dan asalnya pun dari Al-Quran dan hadis. Nah, iktibas itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu iktibas sabitul ma'ani, ya. Sabitul ma'ani ini yang tidak merubah dari maknanya. Contoh perkataan Abdul Mu'min Al-Asfahani, ya. Beliau berkutip, ya, la taghurrannaka minadh-dhalamati kathratul juyusi wal ansar, ya. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Nah, di sini ada yang diambil oleh Abdul Mukmin ini beberapa kalimat dari ayat Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini diambil dari Quran surah Ibrahim ayat 42. Di sini bisa kita baca sama-sama, innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Nah, dari ayat kalimat awal tadi bisa diartikan bahwasanya jangan engkau tertipu daya dalam kezaliman dengan banyaknya bala tentara dan perlindungan. Sesungguhnya kami tangguhkan azab mereka pada hari di mana mata terbelalak. Nah, yang dikutip oleh Abdul Mukmin Al-Asfahani ini diambil dari Al-Quran, yaitu innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar, yang artinya sesungguhnya kami tangguhkan azab mereka. Nah, kalimat ini, sesungguhnya kami tangguhkan azab mereka pada hari di mana mata terbelalak. Nah, contoh selanjutnya yaitu dari perkataan Abu Ja'far Andalusi.
Nah, seperti ini kalimatnya. La tu'awidin nas fi awtanihim. Qallama yar'abu ghairibul watan. Wa idza ma syi'ta an aishan fihim. Khaliqin nas bi khulqil hasan. Nah, di sini ada yang diambil oleh Abu Ja'far ini dalam hadis Rasulullah SAW dalam kalimat khaliqin nas, ya, khaliqin nas bi khuluqin hasan, yang artinya dapat kita ambil, yaitu pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Nah, di sini ya, itu diambil dari hadis Rasulullah SAW. Nah, dapat kita coba kita baca dulu di PowerPoint. Jangan engkau bertentangan dengan orang-orang yang berada di negeri mereka. Ya, sedikit orang yang takut terhadap orang asing. Jika engkau ingin hidup dengan mereka, pergaulilah khaliqinas, pergaulilah orang-orang manusia itu, pergauli manusia itu orang lain bi khuluqin hasan, ya, dengan akhlak yang baik, ya. Baik, selanjutnya pembagian yang kedua, yaitu yang dirubah sedikit wacananya seperti kata syair, ya. Qad kana ma khafta an yakuna inna ilaihi illallahi raji'un. Ya, di sini yang dikatakan tadi pembagian iktibas kedua ini yang dirubah sedikit wacananya dari Al-Qur'an, ya. Sesungguhnya telah terbukti apa yang engkau takuti, sesungguhnya kami kembali semua kepada Allah. Nah, di sini diambil dalam Quran surah, saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarati wa basyirис sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini ada penghilangan kata lillahi, jadi diambil inna ilallah raji'un. Selanjutnya pembagian iktibas yang ketiga, yaitu muhawwal. Yang dimaksud dengan makna dalam syair berbeda dengan makna pada sumber. Nah, di sini la in akhta'tu fi madhi kama ikhtata'ta fi mad laqad anzalat hajati biwadi ghairazi zar'an. Ya. Nah, di sini artinya kalau aku salah dalam memujimu, maka aku tidak salah dalam menahan nafsuku. Sungguh engkau telah menempatkan kebutuhanku pada lambat yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Syair ini diambil dari ayat Al-Qur'an, ya, dari ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'an. Biwadin, ya, biwadin di sini maka lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya adalah kota Mekah. Adapun maksud syair di atas adalah laki-laki yang tiada kebaikannya dan tidak berguna. Nah, sesuai dengan syair di atas tadi, biwadin, ya, biwadin ghairi dzi zar'in. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat simpulkan bahwasanya iktibas ini pengutipan syair atau prosa, ya, yang diambil berdasarkan dari ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Nah, di sini bisa kalimat itu sendiri yang dipakai oleh para penyair, dan bisa kalimat itu beberapa kata dihilangkan atau beberapa huruf dihilangkan sehingga menjadi syair yang indah, tetapi tidak merubah makna asli dari Al-Quran itu sendiri. Jadi bisa kita lihat kalau seandainya ada iktibas, misalnya ada suatu syair, oh ini diambil dari ayat Al-Quran, ayat ini, surah ini dan ayat ini.
Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau ada syair atau prosa yang dikutip oleh beberapa ilmuwan ataupun orang-orang terdahulu, orang-orang mujtahid Islam ataupun yang suka menulis syair dan prosa pada zaman Rasulullah SAW, bisa kita lihat apakah ini diambil dari Al-Quran, Al-Quran surah berapa, ayat berapa. Ya, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Iktafaitu kalami bi'izal munasabati ilahunna wa in wajadtum minna khata'an fahuwa min nafsi wa in wajadtum minna sawaban fahuwa min Allah. Laisal firaq bil firaq walakinnal firaq bisaw. Akhiran aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.